Ayahku adalah dewa perang. Bab 97. 7 kata terakhir mengungkapkan aura jahat yang tak ada habisnya. Tapi dia mengatakannya dengan tenang, seperti berkata di pasar, beri aku 2 buah tomat. Meskipun Zhao Longlei terjatuh, dia hanya merasakan sakit punggung dan tidak ada cedera. Dia juga tangguh, tiba-tiba melompat, dan dengan cepat memasang 1 set jari harimau pada dirinya sendiri. Kepalkan tanganmu erat-erat dan cibir. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghancurkanku. Seharusnya aku yang memukul kepalamu sampai berdarah. Lihat apakah aku punya sepasang jari harimau, aku menghancurkan setidaknya 50 kepala orang dengan mereka. Dia bergegas, menarik ke atas sebuah pukulan. Pukul wajah Guan Qianjun lagi. Ini sangat cepat. Tapi betapapun cepatnya, tidak ada gunanya. Guan Qianjun mengangkat tangan kirinya dan meraih tinjunya. Dia mengangkat tangan kanannya lagi dan meraih pergelangan tangannya. Lalu, putuskan anti sendinya. Klik. Mata Zhao Longlei melebar pada awalnya, tidak percaya bahwa hal mengerikan seperti itu telah terjadi. Dia tertegun sejenak. 2 detik. Sebelum mengeluarkan jeritan nyaring. Pergelangan tangannya justru dipatahkan oleh Guan Qianjun seperti ini. Kemudian, Guan Qianjun menyerang seperti kilat, meraih lengan bawah dan lengan atasnya dan mematahkannya lagi. Klik. Sikunya juga patah. Dia mengulurkan tangannya lebih jauh, meraih lengan atasnya seperti ular berbisa, dan memegangi bahunya. Ketiga kalinya, hancurkan anti sendinya. Klik. Jauh lebih keras dari 2 sebelumnya. Sendi bahu pria itu juga terkilir. Patahkan 3 sendi. Kurang dari 2 detik. Zhao Longlei tiba-tiba menjadi pucat karena kesakitan. Mendesis, dia menarik napas, tapi dia masih tegar. Dia mengepalkan tangannya yang lain dan memukul telinga Guan Qianjun dengan keras. Guan Qianjun bahkan tidak melihatnya, hanya tertawa, kamu masih tahu cara mengangkat tanganmu. Dia meraih tinjunya yang lain dan mengikuti ritme tadi, mulai dari pergelangan tangan, ke siku, dan kemudian ke pergelangan tangan. Bahu. 3 sendi lagi patah dan patah olehnya. Zhao Longlei terjatuh ke tanah kesakitan, tidak mampu mengangkat kedua lengannya yang tebal sama sekali. Terutama siku. Dia hancur berkeping-keping. Tulang yang patah bahkan menusuk daging dan menyembul keluar. Berdarah. Takut. Para preman di dalam mobil, yang juga merupakan gangster yang menjilati darah dari ujung pisau, semuanya bergidik melihatnya. Apakah orang ini masih manusia? Dia bukan manusia. Itu iblis. Namun bagi Guan Qianjun, ini adalah kejadian biasa. Di medan perang, dia begitu kejam terhadap musuhnya. Sebenarnya ini bukan lagi kekejaman, tapi kebaikan. Patah 3 sendi Anda, sehingga Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengambil atau membawa apapun. Paling-paling, Anda hanya bisa berlari dengan 2 kaki. Aku akan mengampuni hidupmu. Wajah Zhao Longlei berubah, dan dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam. Turunkan dia dengan cepat. Aku juga akan menghancurkan semua sendi di tubuhnya. Hancurkan dia dengan palu. Ada 4 pria kuat di dalam mobil, dan mereka segera melakukan sesuatu yang akan mereka sesali seumur hidup. Mereka semua melompat keluar dari mobil, melepaskan Shen Feixue, dan mengambil tongkat satu persatu. Walaupun tongkat ini adalah tongkat kayu, namun ujung yang satu tipis dan ujung yang lain tebal, ujung yang tebal juga diikat dengan seutas kawat. Ada banyak simpul pada kawat yang menonjol seperti paku. Sangat tajam. Jika mengenai seseorang dan ditarik dengan kuat, sebagian besar daging akan tercabut. Seorang pria bergegas terlebih dahulu, mengangkat tongkat khusus ini, dan memukul kepala Guan Qianjun. Guan Qianjun sama sekali tidak menganggapnya serius, tapi dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dia menangkapnya. Di dalam kereta, Shen Feixue berteriak ketakutan, Guan Qianjun, apakah kamu gila? Tongkat kayu itu akan merobek seluruh tanganmu. Pria itu juga berteriak dengan bangga. Tongkat itu tersangkut di tangan Guan Qianjun. Tidak hanya tidak panik, dia juga sangat bangga. Berteriak dan tarik dengan kuat. Beberapa preman di sekitar tampak seperti melihat tangan Guan Qianjun ditarik hingga berdarah. Zhao Longlei, yang terbaring di tanah dan terus meratap, berteriak, halo. Tapi kemudian, semua orang tercengang. Pria itu mencabut tongkatnya, tetapi Guan Qianjun memegang kawat yang dililit erat di tangannya. Tidak hanya itu di tangannya, tetapi tamparannya tidak menghasilkan apa-apa. Kabel baja tajam itu tidak menembus dagingnya. Tidak setetes darah pun tertumpah. Tangan Guan Qianjun sepertinya terbuat dari paduan dan sangat kuat. Ia pun meraih kawat baja tersebut dengan kedua tangannya, meluruskannya hingga panjangnya sekitar 1 meter,
lalu melambaikannya, 3 kali, 5 kali 5 kali, dibagi 2. Dia memukuli keempat preman itu hingga kulit mereka terkoyak, dan sebagian besar kulit serta dagingnya terkoyak. Mereka jatuh ke tanah, memegangi luka berdarah dan meratap. Melihat Guan Qianjun seperti melihat iblis super. Pria besar pada awalnya menutupi separuh telinganya yang robek dan berteriak dengan tegas, "Tanganmu, bagaimana tanganmu bisa begitu kuat?" Guan Qianjun membuang kawat itu, mengangkat telapak tangannya, menggoyangkannya, dan tersenyum bangga. "Jika kamu tidak menurutiku, teruslah pukul aku." Sekelompok preman berkata, ini masih berupa peregangan. Qian berlari dengan rasa ingin tahu, meraih tangannya dan membaliknya, lalu berteriak dengan penuh semangat, "Wow! Tangan ayahku sangat kuat, aku juga akan melatih tangan seperti itu di masa depan." Guan Qianjun berkata dengan cepat, "Oke. Panggil aku ayah beberapa kali lagi, dan aku berjanji akan mengajarimu." Qian memberinya tatapan tajam, menoleh, naik ke kereta, dan melemparkan dirinya ke pelukan Shen Feixue. "Bibi Feixue, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu pernah diintimidasi oleh para bajingan itu? Jika kamu telah diintimidasi, kamu harus memberitahuku dengan hati-hati. Jika aku memberitahunya lagi, dia pasti akan membalas para bajingan itu. Orang-orang jahat yang menindasmu akan dibacok sampai mati. Kemudian, dia dan aku akan menggali lubang besar dan mengubur orang-orang ini hidup-hidup, memastikan bahwa mereka tidak akan pernah melihat matahari." Kata-kata seperti itu sepertinya keluar dari mulut seorang anak kecil. Menjadi ini sangat aneh dan penuh darah. Terutama dalam situasi yang sangat buruk ini. Orang-orang yang mendengarkan di luar sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Shen Feixue tiba-tiba menangis, memeluk Qian erat-erat, dan mengusap wajah kecilnya dengan keras. "Bibi Feixue baik-baik saja, dia baik-baik saja. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Jika keadaannya sedikit lebih buruk, pakaiannya akan robek, maka Bibi Feixue tidak akan pernah bisa menjadi seorang manusia lagi. Mungkin aku akan melompat dari gedung dan bunuh diri." Saat dia mengatakan ini, air mata sedih semakin mengalir. Qian menggunakan kedua tangan kecilnya untuk membentuk baskom kecil untuk menangkapnya, tapi dia tidak bisa menangkapnya. Dia menoleh dan berkata dengan keras, "Hei, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Feixue? Dia hampir melompat dari gedung dan bunuh diri. Kamu harus menghukum orang jahat." Guan Qianjun mengangguk, "Oke, kalau begitu aku akan memukul mereka lagi. Patahkan kedua kaki. Saya akan melihat apakah Anda, Bibi Feixue, memberi Anda instruksi lebih lanjut. Paling buruk, nyawa orang-orang ini akan diambil. Lagi pula itu bukan hal yang baik. Saya dapat dianggap melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang." Dia menyingsingkan lengan bajunya dengan antusias, melihat ke kiri dan ke kanan, mengambil tongkat yang baru saja dijatuhkan seorang preman, dan melambaikannya ke udara. Senyuman jahat muncul di wajahnya. Lalu, dia mendorong ke arah Zhao Longlei terlebih dahulu. Zhao Longlei sangat ketakutan. Dia ingin menggunakan kedua tangannya untuk menopang dirinya dan melarikan diri, tetapi 6 sendi yang patah tidak mengizinkannya. Dia hanya berguling-guling di tanah dan tidak bisa menahannya setelah berguling 2 kali. Saat berguling, tubuh pasti akan meremukkan sendi-sendi yang patah. Oleh karena itu, 6 sendi tetap tidak diperbolehkan. Dia menatap Guan Qianjun yang mendekat dengan ketakutan, dan bertanya dengan ngeri, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Bab 98. Guan Qianjun mengerutkan kening, "Apakah Anda tidak mengajukan pertanyaan dengan sadar? Bukankah ini menarik?" Zhao Longlei patah hati, "Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah bawahan bos terkenal Si Ganwei dan salah satu dari 3 serigalanya. Kamu harus berani melumpuhkan kakiku, aku. Bahkan jika aku punya satu nafas lagi, aku akan segera melaporkannya kepada Tuan Si. Pada saat itu, dia akan mengirimkan sejumlah besar orang-orang kuat untuk membunuhmu dan seluruh dinasti Shen. Semua orang hancur. Bahkan jika keluarga Shen adalah salah satu dari 7 keluarga besar, lalu kenapa? Tak satu pun dari mereka sekuat Tuan Si. Apa yang dia katakan pasti sedikit berlebihan. Tetapi ketika harus menghancurkan Shen Feixue, bahkan Tuan Si pun, bahkan dia dapat melakukannya tanpa berusaha." Guan Qianjun tersenyum, dan semakin dia tersenyum, dia menjadi semakin jahat. Dia melirik ke belakang Zhao Longlei dan tiba-tiba berkata dengan keras, "Si Ganwei, Tuan Si mu benar-benar tidak sebaik itu, aku tidak menganggapnya serius." Zhao Longlei tersenyum, "Jangan terlalu sombong. Kamu pikir kamu ini siapa? Di mataku, kamu bukan siapa-siapa.
Jika bukan karena serangan diam-diam dan serangan cepat, kamu bisa mengalahkan kami. Jika Tuan Si mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, mereka pasti akan terbagi 2/3, dan semut akan membunuh gajah itu. Aku akan meninggalkanmu hanya dengan kerangkanya. Ini sebenarnya membuatku terdengar sangat polos. Seolah-olah Guan Qianjun benar-benar menyerangnya. Guan Qianjun tertawa dan terus berbicara dengan keras, si Ganwei ini, menurutku, jika aku memintanya berlutut, dia harus berlutut. Jika aku memintanya bersujud, dia harus bersujud. Kamu harus menamparkan dirimu sendiri. Setelah jeda singkat, dia kemudian berkata, jika aku memintanya untuk mematahkan kakimu, dia akan segera mematahkan kakimu. Zhao Longlei tertawa begitu keras hingga dia kehabisan napas. Hampir melupakan rasa sakit akibat 6 sendi patah. Dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu siapa Anda, tapi saya yakin Anda adalah orang gila, dan orang yang sangat gila. Siapa Tuan Si, dan bisakah Anda menghadapinya? Jangan biarkan Tuan Si mendengar Anda mengatakan itu. Jika Anda mengatakan ini, orang tua Anda tidak akan mengenali Anda. Saya tidak perlu memberitahu Tuan Si apa yang Anda katakan, tetapi Anda harus melepaskan saya. Guan Qianjun menatapnya dengan simpati, dan kemudian berkata, setelah jeda, berlutut. Zhao Longlei berkata dengan keras, kamu benar-benar gila, siapa yang kamu minta untuk berlutut? Kamu tidak akan membiarkan Tuan Si berlutut, kan? Lalu tunggu aku akan segera melawanmu. Panggil dia. Minta dia untuk membawa sekelompok besar orang ke sini. Mari kita lihat apakah kamu membuatnya berlutut, atau dia membuatmu berlutut. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, tidak perlu, dia sudah berlutut. Setelah jeda, dia berkata lagi, ya, berlutut saja seperti ini, lalu pindah ke saya dengan kedua lutut. Zhao Longlei tertawa lagi, wah, apakah kamu berhalusinasi? Kamu bertanya Tuan Si berlutut, apakah Anda masih harus berlutut? Kalau begitu katakan padaku. Di mana Tuan Si? Di mana dia? Mengapa saya tidak melihatnya? Dia tersenyum dan menoleh untuk melihat sekeliling. Di mana? Katakan padaku. Di mana Tuan Si? Itu semua hanya halusinasimu. Kamu hanya. Tiba-tiba. Lehernya kaku, matanya terbuka lebar, dan rahangnya berbunyi klik, hampir terkilir. Dia melihat ke belakang dengan tidak percaya pada suatu tempat sekitar 20 meter jauhnya. Satu orang berlutut. Dia benar-benar pindah ke sini sambil berlutut. Di belakangnya adalah pria kekar 78 orang, yang juga berlutut dan bergerak. Teruslah bergerak seperti ini. Jika 6 sendi patah yang sama tidak mengizinkannya, Zhao Longlei akan mengangkat tangannya untuk menggosok matanya dengan keras. Dia berkedip keras, menggelengkan kepalanya beberapa kali, dan kemudian berteriak dengan suara yang hancur oleh keyakinan. Tuan Si, apakah kamu benar-benar Tuan Si? Apakah kamu benar-benar Tuan Si? Apakah kamu bosku? Mengapa kamu berlutut? Apa yang kamu lakukan? Kamu sebenarnya berlutut seperti ini kamu bocah tanpa nama, apakah kamu mendengarkan dia begitu banyak? Dia mematahkan tangan saudara-saudaraku dan memukuli mereka hingga berkeping-keping. Kamu tidak boleh berlutut padanya, kamu harus membunuhnya. Untuk membalaskan dendam saudara-saudaramu. Si Ganwei ada di sini. Seperti yang diharapkan, dia berlutut. Dia terus berlutut dan melewati Zhao Longlei tanpa ekspresi. Dia berlutut di depan Guan Qianjun, sedikit mengangkat wajahnya, dan wajahnya penuh kepahitan. Guan. Tuan Guan, apakah kamu masih ingin aku bersujud atau menamparmu? Tidak apa-apa. Aku akan melakukannya. Aku akan bersujud sekarang. Dia bersujud tanpa ragu-ragu. Guan Tianjun mengangkatnya, menepuk-nepuk kaki celananya, dan menyuruh saudara-saudara lainnya untuk berdiri. Dia tersenyum dan berkata, maaf, Tuan Si, saya menyinggung Anda. Saya hanya ingin menamparkan wajah si idiot ini karena dia tidak mempercayai saya, dan kebetulan saya melihat Anda mengikuti saya. Saya merasa bersalah untukmu. Benar-benar tidak ada niat jahat, kamu tidak bersalah. Jika apa yang aku lakukan membuatmu merasa tidak nyaman, aku akan minta maaf terlebih dahulu. Si Ganwei menghela nafas lega, lalu menggelengkan kepalanya seperti mainan. Tidak, tidak. Tuan Guan, meskipun saya belum mengetahui latar belakang Anda, saya yakin Anda pasti memiliki banyak latar belakang. Di depan Anda, saya hanyalah seekor semut. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta yang harus saya lakukan, meskipun saya tidak menyinggung Anda, bawahan saya telah menyinggung Anda karena ketidakmampuan saya untuk mendisiplinkan mereka dan itu juga kesalahan saya. Pantas untuk berlutut. Kata-kata tulus ini membuat Zhao Longlei dan beberapa orang lainnya yang duduk dalam keadaan lumpuh di samping mereka.
Para preman itu terbakar di luar dan lembut di dalam. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Saya tidak percaya apa yang didengar telinga saya. Bahkan Shen Feixue, yang masih di dalam kereta, sedang menonton semua ini bodoh. Si Ganwei, orang ini, dia saya pernah mendengarnya. Meskipun dia bukan bos kelas 1 di kota Yunhai, dia jelas merupakan pilar kelas 2 dan sangat hebat. Dia sangat hormat kepada Guan Qianjun. Sangat menjilat. Begitu tulus dan ketakutan. Pada saat ini, Shen Feixue memperhatikan dengan dalam. Melihat Guan Qianjun, dia benar-benar ingin melihat rahasia apa yang dimiliki pria ini. Zhao Longlei berteriak dengan memilukan, "Tuan Si, sudahkah Anda membuat kesalahan?" Orang ini tidak punya latar belakang, dia hanya seorang pengasuh laki-laki bebas dan pekerja lepas. Dia sepertinya pernah bertugas di militer di suatu tempat. Tapi kali ini dia menjadi seorang pengasuh yang merawat bayi dan pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan melakukan pekerjaan rumah setiap hari. Saya tahu betul bahwa Anda pasti salah. Si Ganwei menatapnya dengan dingin, tidak berkata apa-apa, dan berkata dengan hormat kepada Guan Qianjun, "Tuan, apa yang Anda ingin saya lakukan sekarang? Saya berjanji akan melaksanakan perintah Anda. Tidak masalah jika saya memukulinya sampai mati." Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Kalau begitu patahkan kakinya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju RV. Di belakangnya, suara melengking Zhao Longlei yang memohon belas kasihan datang dari belakang. "Tuan Si, jangan lakukan ini. Tolong biarkan aku pergi. Kamu melakukan kesalahan. Anak itu tidak memiliki latar belakang. Mengapa kamu ingin membantunya seperti ini?" "Tidak." Dalam teriakan yang menyayat hati, terdengar beberapa poni lagi, diikuti dengan teriakan yang lebih menyayat hati. Guan Qianjun membalikkan punggungnya ke pemandangan di sana, dan tidak ada mata di belakang kepalanya, tapi dia juga melihatnya. Bagaimana si Ganwei mengeluarkan pistolnya, lalu mengarahkan ke kaki Zhao Longlei dan menarik pelatuknya beberapa kali. Dia dipukul begitu keras hingga seluruh tubuhnya terguncang, dan kakinya berdarah. Adegan ini bisa terlihat dari mata Shen Feixue yang jernih dan bergerak. Mata Shen Feixue melebar ketika. Baru setelah Guan Qianjun menghalangi pandangannya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangannya. Bersambung.